Halo semua, namaste. Selamat datang kembali dengan saya Effendi Wang. Kali ini kita akan bahas satu materi yang menarik ya. Sebagian besar dari kita, khususnya orang Indonesia, ya suka yang seperti ini nih. Ya bule juga banyak suka sih ya. Jadi kita pembahasannya adalah membaca cakra reading. Jadi diyakini bahwa dalam tubuh manusia itu ada 7 cakra utama. Cakra itu diibaratkan roda energi. Ya. Diyakini ada orang-orang tertentu yang mampu melihat cakra tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di gambar nih ya, itu yang gambar kecil ada warna-warni ya, ada cakra dasar, cakra sakral, solar plexus, anahata, tetrokan, atsna ya sampai cakra mahkota. Itu bisa dilihat gitu loh. Nah, sepanjang saya belajar dan memahami nggak hanya supranatural atau metafisik tapi juga spiritual, saya menjadi semakin yakin bahwa sebenarnya semua orang mampu dan bisa mengenali cakra tersebut atau istilahnya membaca atau melihat cakra tersebut. Semua orang tak terkecuali, mau anak indigo tidak indigo, dia mungkin orang visual, orang auditory, kita semua bisa mengenali itu. Jadi mungkin teman-teman heran ya, kenapa seperti itu ya. Ini perjalanan panjang ya. Nanti saya ceritakan lebih lanjut, mungkin ada kesempatan lain. Tapi yuk kita coba berlatih ya. Jadi yang membuat masalah ya, yang membuat kita menjadi tidak bisa mengenali atau melihat itu bukan karena kita nggak punya potensi itu, tapi karena kita terlanjur meyakini bahwa yang mampu mengenali itu hanya orang-orang tertentu dan kita itu nggak belajar, nggak berlatih, nggak bisa. Sehingga itu yang menjadi batasan sebenarnya, yang membuat kita ragu-ragu. Ini bener nggak sih? Itu kan cuma bayangan. Itu cuma imajinasi, visualisasi atau apa. Kalau orang lain, kalau dia tuh indigo, dia ngelihat bener-bener loh. Wah, jadi gimana ya? Jadi masalah kayak ketidakpercayaan dan karena minimnya pengetahuan dan lain-lain, itu yang sebenarnya membatasi kita untuk aware sebenarnya kita bisa loh mengenali itu, melihat itu. Itu sama kayak bongkahan batu ya. Kalau ahli batu menyadari nih batu mahal karena dia punya pengetahuannya. Kalau teman-teman nggak punya pengetahuannya ya, teman kira-kira ini ya batu biasa ya, teman-teman buang acuh ya, hanya batu biasa. Jadi pengetahuan itu membuat teman-teman melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang biasa gitu loh. Itu apa ya, analoginya dari saya. So kita coba teman-teman ya, kita latihan ya. Jadi teman-teman coba lihat Bill Gates ini. Walaupun nanti prosedurnya kalau di kelas mungkin saya ada sedikit ngajak teman-teman meditasi dulu ya, meditasi mata ketiga ya supaya intuisinya lebih aktif ya. Ada beberapa latihan praktis sederhana ya untuk mengedukasi bawah sadar kita. Tapi itu butuh waktu. Jadi sekarang kita langsung aja deh. Ya teman-teman coba lihat Bill Gates ini. Jadi teman-teman pertama yakin dulu bahwa manusia itu ada 7 energi di dalam tubuhnya yang punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Yang saling interdependent, saling mempengaruhi ya, saling terhubung, yang membawa energi keseimbangan dalam kehidupan, dalam diri kita. Nah sekarang kita mau lihat kalau dalam sistem cakra nih, dari kepala, mata ketiga, tenggorokan, jantung, pusar, cakra seks sampai cakra dasar yang paling bawah di tulang ekor. Ya, sekarang kita lihat di Bill Gates. Oke, teman-teman.
coba lihat dari ujung kepala, jidat, leher, jantungnya, dada ya, bagian dada, pusarnya, cakra seks sampai muladhara. Apa yang paling teman-teman merasa tertuju dari atas sampai bawah? Teman-teman lebih tertuju kemana? Kalau saya melihat cahaya, ada cahaya. Cahaya ada 3 yang paling dominan. Kalau teman-teman bisa lihat ya, teman-teman, dasar, pusar, dan tenggorokan. Jadi muladhara yang paling dasar, pusar, dan tenggorokan itu yang paling menonjol terlihat. Ya, itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari sekilas ya karakteristiknya ya. Jadi cakra dasar tentu yang masih berkaitan dengan apa ya? Survival, bertahan hidup. Kalau saya bilang cari uang ya, mungkin Bill Gates ini udah orang terkaya, nggak mungkin lagi mikirin uang. Tapi saya tetap melihat dia ada dorongan energi survivalnya itu kuat sekali. Ya mungkin bukan tentang uang, bisa juga tentang kesehatan, umur lebih panjang dan lain-lain ya. Who knows ya, seperti itu. Cakra pusarnya juga terlihat terang, kuat ya, agak sedikit padat ya. Kalau teman-teman lihat di daerah pusar itu ya, kemampuan untuk apa ya, ingin mengontrolnya juga kuat. Dan juga tenggorokannya nggak banyak ngomong, tapi ketika ngomong itu punya impact yang luar biasa ya, punya pengaruh yang kuat. 3 energi itu yang paling menonjol kalau teman-teman perhatikan. Ini hujan, jadi suaranya agak sedikit berisik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih jelas. Nah, selain melihat itu, sebenarnya kita juga bisa melihat dari sisi energi fisik. Ya, misalkan ayo teman-teman coba perhatikan ya. Kalau saya coba ya, saya sendiri ya, saya mau coba men-scan Bill Gates dari segi fisikal. Fisik dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau saya melihatnya dari segi tubuh ya, ada energi yang tidak seimbang di daerah kepala bagian belakang kanan ke pundak sama kaki, tapi dengkul ke bawah. Jadi 2 area tersebut ada energi yang cukup bermasalah. Ya, bisa dicek. Oke, itu. Dan juga di sisi energi spiritual kita bisa lihat energi kundalininya, dia lebih sampai kemana? Gitu ya, sampai ke mana? Dari cakra dasar, energi yang naik ke atas, itu teman-teman bisa lihat. Saya lihatnya ke area pusar, sangat kuat sekali. Ya, di area pengaruh, willpower. Ya, percaya dirinya besar ya, tentu ya. Uangnya banyak. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita semua bisa melihat itu, kita bisa mengenali itu lewat energi yang ada. Teman-teman bisa lihat di gambaran itu, foto ya. Silakan teman-teman praktis, coba ambil foto seseorang atau lihat teman dekatnya yang lagi di sekitar, coba teman-teman perhatikan dan kenali. Itu pasti bisa, percayalah. Saya yakin semua orang tuh bisa. Jadi saya bilang di kelas saya, semua orang tuh bisa pasti. Kalau berlatih ya, pasti bisa. Seperti itu, sampai sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Silakan berlatih, kepekaannya dilatih. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memang mau berlatih bersama, jadi nggak latihan sendiri, sama-sama kita. Di grup kita ada mungkin 25 orang ya yang sudah hadir. Teman-teman bisa join, kita sama-sama berlatih ya. Kebetulan saya ada jadwal di bulan Februari, kita ketemuan nanti live ya tanggal 2 Februari
nanti kita ketemuan. Tapi selain ketemuan live nanti di Google Meeting atau Zoom, kita punya grup Telegram ya. Nanti di situ bisa ngobrol-ngobrol juga sih, kita bahas. Tapi kita ada ketemuan, jadwal ketemuannya juga setiap bulan ya, jadi nggak Februari, setiap bulan kita jadwal ketemuan. Seperti itu teman-teman. Bagi yang tertarik silahkan gabung. So nggak usah mikirin biaya karena biayanya sangat murah. Saya nggak usah ngomong lagi lah. Saya biasa kebanyakan kelas donasi sukarela ya, atau murah gitu. Jadi silakan bagi yang tertarik silakan kontak aja ke saya via WhatsApp. Nanti kita sama-sama berlatih chakra reading ya. Oke, semoga berkah dan bermanfaat. Namaste.